Semakin dewasa, kita mulai sadar ternyata hidup bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang menghadapi perasaan bahwa semua orang sedang berjalan lebih jauh daripada kita. Dan jujur saja, itu menyakitkan. Awalnya mungkin biasa saja, kita melihat teman berhasil lalu ikut senang. Melihat orang lain punya pencapaian, lalu ikut bangga. Tapi, semakin lama, semakin sering kita melihat kehidupan orang lain melaju, sementara hidup kita terasa diam di tempat. Muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan tertinggal. Dan anehnya, rasa itu sering datang diam-diam. Saat membuka media sosial, saat melihat teman lama tiba-tiba sukses, saat melihat orang lain sudah menemukan arah hidupnya, sedangkan kita masih sibuk melawan pikiran sendiri, masih bingung dengan masa depan, masih takut mengambil langkah, masih berusaha menyembuhkan diri dari banyak hal. Kadang kita sampai bertanya dalam hati, kenapa hidup orang lain kelihatannya lebih mudah ya? Kenapa semua orang seperti tahu tujuan hidupnya? Kenapa aku masih begini-begini aja? Dan semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin kita kehilangan rasa percaya diri sendiri. Padahal, mungkin hidup tidak seburuk itu. Tapi otak yang lelah sering membuat kita merasa kalah. Apalagi sekarang kita hidup di zaman di mana semua orang memperlihatkan pencapaiannya. Orang-orang mengunggah kebahagiaan, kesuksesan, hubungan, uang, dan pencapaian hidup mereka. Sedangkan kita bahkan sedang berusaha kuat menjalani hari saja sudah capek. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur harga diri berdasarkan kehidupan orang lain. Kalau orang lain sukses, kita merasa gagal. Kalau orang lain bahagia, kita merasa hidup kita menyedihkan. Kalau orang lain sudah sampai tujuan, kita mulai membenci perjalanan sendiri. Padahal, hidup bukan perlombaan, tapi lingkungan sering membuat kita merasa seperti sedang balapan. Umur bertambah, dan tekanan hidup ikut bertambah. Ada yang ditanya kapan nikah, ada yang ditanya kapan sukses, ada yang ditanya kapan punya pekerjaan tetap. Dan pertanyaan sederhana seperti itu kadang terdengar biasa bagi orang lain, tapi bisa sangat berat untuk seseorang yang sedang kehilangan arah hidup. Karena tidak semua orang sedang baik-baik saja. Ada orang yang terlihat santai, padahal tiap malam overthinking melawan masa depan. Padahal setiap malam overthinking soal masa depan. Ada yang terlihat diam, padahal isi kepalanya penuh ketakutan. Ada juga yang tertawa paling keras, tapi pulang ke rumah dengan hati paling lelah. Semakin dewasa kita mulai jarang cerita. Bukan karena tidak punya masalah, tapi karena terlalu capek menjelaskan semuanya. Akhirnya kita milih diam dan memendam semuanya sendiri. Dan dari luar, orang mengira baik-baik saja. Padahal di dalam diri, kita sedang perang besar dengan rasa takut, rasa gagal, dan rasa tertinggal. Kadang kita juga iri. Bukan iri karena membenci orang lain, tapi iri karena ingin merasakan hidup setenang mereka. Ingin bangun tidur tanpa rasa cemas. Ingin menjalani hidup
tanpa merasa kalah, ingin punya kepastian tentang masa depan. Karena jujur saja, yang paling melelahkan dari menjadi dewasa adalah hidup dalam ketidakjelasan. Kita berjalan, tapi tidak tahu akan sampai kemana. Kita berusaha, tapi tidak tahu apakah semuanya akan berhasil. Kita bertahan, tapi diam-diam takut semua usaha ini sia-sia. Dan rasa takut itu makin besar saat melihat orang lain sudah jauh di depan. Kadang kita sampai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang pintar. Mungkin aku terlalu malas. Mungkin aku memang gak akan bisa berhasil. Padahal belum tentu. Kita cuma terlalu keras pada diri sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Ada orang yang berhasil lebih cepat karena hidupnya memang dimudahkan. Ada yang jalannya lebih lambat karena harus menyembuhkan banyak luka sambil berjalan. Dan itu tidak membuat hidupnya lebih buruk. Sayangnya, kita sering lupa menghargai perjuangan sendiri. Kita terlalu fokus pada tujuan sampai lupa melihat seberapa jauh diri kita sudah bertahan. Padahal, tidak semua orang mampu melewati apa yang sudah kita lewati. Tidak semua orang kuat menghadapi tekanan yang selama ini kita simpan sendiri. Dan meskipun sekarang hidup masih terasa berat, sebenarnya kita sudah berkembang sedikit demi sedikit. Hanya saja, perkembangan itu tidak selalu terlihat. Kadang, seseorang tumbuh bukan lewat pencapaian besar, tapi lewat kemampuannya untuk tetap bertahan, meskipun setiap hari ingin menyerah. Kalau dipikir-pikir, kita ini terlalu sering menyalahkan diri sendiri ya. Saat gagal, kita membenci diri sendiri. Saat lambat, kita merasa tidak berguna. Saat tertinggal, kita merasa hidup sudah selesai. Padahal, hidup tidak secepat itu menentukan segalanya. Ada orang yang menemukan jalan hidupnya di usia muda. Ada yang baru menemukannya setelah berkali-kali jatuh. Ada yang berhasil cepat. Ada yang harus melewati banyak kehilangan dulu. Dan semua itu tetap valid. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi soal siapa yang tetap berjalan meskipun jalannya berat. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa tertinggal, merasa kalah, atau merasa hidupmu berjalan terlalu lambat, tolong jangan terlalu membenci dirimu sendiri. Kamu tidak gagal, kamu hanya sedang berada di fase hidup yang sulit. Dan mungkin tanpa kamu sadari, semua rasa capek ini sedang membentukmu menjadi lebih kuat. Pelan-pelan ya, tidak apa-apa kalau hidupmu belum sempurna. Tidak apa-apa kalau sekarang kamu masih bingung. Dan tidak apa-apa kalau langkahmu lebih lambat dibanding orang lain. Karena bunga pun tidak mekar di waktu yang sama. Dan hanya karena hidupmu belum seindah orang lain, bukan berarti masa depanmu akan buruk. Siapa tahu, suatu hari nanti, semua rasa sakit, semua penantian, dan semua perjuangan yang hari ini terasa berat, akhirnya akan membawa kamu ke hidup yang selama ini kamu doakan diam-diam. Jadi bertahanlah sedikit lagi, karena mungkin cerita hidupmu belum selesai, dan hal baik yang kamu tunggu sedang berjalan pelan menuju dirimu.